Maju lagi. Sini sini. Ah, kan nggak dingin. Ah, lebih dekat kan lebih enak. Takutnya nanti membeludak gitu loh zamannya jadi. Di depan dulu. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Para jamaah sedaya yang kula hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sugeng rawuh ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di masjid kita ini. Mungkin ada yang baru pertama kali. Enten nggih? Dari Jakarta. Masya. Ya. Sugeng rawuh Bapak Ibu. Ya, selamat datang sekali lagi di Masjid Batik Banyumas Baitul Atiq. Itu nama aslinya nggih. Masjid Baitul Atiq disingkat menjadi Masjid Batik ya. Jadi kalau ada yang bertanya ya, ngaji di mana di Masjid Batik? Masjid Batik ya. Masjid Batik itu Baitul Atiq. Dari Baitul Atiq ya, Baitul Atiq itu artinya rumah tua. Tapi ini enggak tua ya, ini rumah masjid baru gitu ya, jadi enggak tua ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita coba pengajian sifat salat Nabi di masjid kita. Ini trial ya, kita coba mengadakan di sini. Tapi tetap nanti balik lagi ke asalnya insyaallah, ke Masjid Agung. Kalau semuanya diboyong ke sini nanti Masjid Agungnya nanti sepi ya, kehilangan. Baik, jadi ini hanya kita coba ya hari ini, sebagaimana nanti ada beberapa poin yang ingin kita bahas bersama, terutama untuk ibu-ibu nanti ya. Ibu-ibu suaranya jelas Bu? Jelas ya. Sampun sarapan teneng? Harap-harap cemas. Mudah-mudahan ada sarapannya ya. Banyak doa. Banyak doa. Kalau enggak pun nanti dekat ke belakang. Tinggal beli sarapan di Karangturi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita. Bagi yang bawa buku bisa dibuka di halaman berapa? Sifat salat Nabi di pembahasan Adiyatul Istiftah, doa-doa istiftah. Halaman berapa? 158 ya. Kalau di versi Arabnya 91. Di versi Arabnya halaman 91 untuk cetakan Maktabah Ma'arif. Baik, kita masuk ala barakatillah dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang akan kita pelajari dimudahkan Allah dan dimudahkan pula untuk memahami dan juga mengamalkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis di sini rahimahullah taala, adiyatul istiftahi, doa-doa istiftah. Ya, doa-doa istiftah.
Ada pula ungkapan atau istilah ad'iyatu atau ad'iyatu al-iftitah. Al-iftitah maknanya sama ya, pembuka ya. Kalau pakai istiftah di situ ada sin dan ta, maknanya adalah tolab, artinya doa-doa yang menjadi pembuka. Jadi seakan kita ingin membuka salat kita dengan doa-doa ini. Yang mana di dalam doa-doa istiftah ini kandungan utamanya adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah ya, dan demikianlah adab di dalam kita berdoa. Ya, adab dalam kita berdoa. Sebagaimana adab kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengawali doa dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha terpuji. Ya, Allah tabaraka wa taala zat yang maha terpuji. Dari sisi apa Allah itu terpuji? Dari semua sisi. Ya, dari zatnya, kemudian dari sifatnya, dari namanya, dari perbuatannya, dari ketetapannya. Allah SWT itu adalah zat yang terpuji dari semua hal tadi. Sehingga memberikan pelajaran kepada kita semuanya, Allah SWT itu zat yang maha terpuji. Berarti tidak mungkin Allah itu berlaku zalim, berlaku tidak adil ya kepada makhluk. Maka hadirkan pada saat kita itu ditimpa musibah, ditimpa masalah, ditimpa ujian, bahwa masalah ujian dan juga cobaan hidup yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya adalah kebaikan. Ya, hakikatnya adalah kebaikan. Jangan sampai kita justru dipenuhi hatinya dengan perasaan protes dan merasa terzalimi, atau sampai pada titik yang sangat buruk, yaitu menuduh Allah itu tidak berbuat adil. Ya. Kenapa? Karena kita punya satu keyakinan bahwa Allah itu maha terpuji. Jadi segala sesuatunya itu pasti terpuji. Kita dapat rezeki 50.000, ucapannya apa? Alhamdulillah. 5.000 temenan loh ya. Rezekinya cuma 5.000. Ya alhamdulillah. Ya. Pas lagi bagi-bagi bagi-bagi makanan gratis, kita cuma dapat ya, akhirnya maka kita juga mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama juga alhamdulillah. Jadi volumenya juga sama. Jadi kalau dapat cidukan yang pertama, pilihannya masih banyak, alhamdulillah, volumenya juga sama. Nanti kalau terakhir cuma sisa-sisa juga alhamdulillah, tapi volumenya juga sama, jangan alhamdulillah. Ya volumenya diturunkan kayak gitu. Itu kan alhamdulillah pasrah kayak gitu ya. Tidak, tapi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat syukur adalah kalimat yang menjadi ibadah ya favorit ya para nabi, orang-orang soleh ya. Jadi syukur itu menjadi ibadah favorit para nabi, para rasul ya, orang-orang soleh. Mengapa demikian? Karena syukur ini berarti mengakui betul bahwa Allah SWT adalah zat yang begitu baik kepada kita semuanya. Baik. Nanti mungkin pembahasannya nanti di sisi yang lain. Di sini dua-dua istiftah yang kandungan intinya adalah pujian dan sanjungan. Tadi kita sudah jelaskan bahwa inilah adab di dalam kita berdoa sebagaimana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, di dalam salat ya isinya itu ya pujian. Ketika kita membaca doa istiftah isinya pujian, membaca Al-Fatihah pujian,
Kemudian nanti ruku juga pujian. Bangkit dari ruku juga pujian kepada Allah. Zikirnya apa bangkit dari ruku? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ketika sujud, subhana rabbiyal azim. Ketika bangkit dari sujud, oh beda, ini buat doa ya, dan seterusnya. Banyak kita dapatkan isinya adalah pujian sanjungan di dalam salat. Kita lanjut. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu qira'ata bi'ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membuka salatnya dengan doa-doa istiftah yang beragam. Ya, jadi beliau itu tidak hanya membaca doa istiftah dengan satu redaksi, tapi memiliki ya beberapa ragam atau bentuk ya doa istiftah. Dan ini yang harus kita jadikan sebagai poin. Ya, artinya kalau kita selama ini sholat lalu hanya punya satu redaksi andalan di doa istiftah, Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabiro, itu terus yang kita baca, maka ini kurang pas. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita bi'ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin. Ya, beliau itu kadang membaca dengan redaksi A, kadang dengan redaksi B, kadang dengan redaksi C. Dan ini memberikan memberikan makna yang lebih dalam di dalam salat kita. Jadi kalau kita begini, kalau kita sholat dengan fokus kepada bacaan yang akan kita baca, itu akan jauh lebih khusyuk. Berbeda kalau kita sholat kemudian otomatis bacaannya itu keluar secara refleks. Begitu Allahu Akbar, ya itu doanya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Berbeda ketika begitu Allahu Akbar kita itu langsung, oh saya akan siapkan bacaan doa istiftah dengan redaksi A umpamanya, Allahu Akbar kabir, atau nanti dengan Allahumma Allahumma rabban nas mudzibal ba's. Bukan, ini doa buat orang sakit ya. Ya, doa yang lain umpamanya ya. Ini akan jauh lebih fokus, akan jauh lebih khusyuk. Kayak gitu atau tidak sih? Betul atau tidak maksudnya? Kalau kita sholat lalu kita itu sudah prepare dari awal, doa yang akan saya baca adalah ini. Atau umpamanya begitu takbiratul ihram, diam sejenak, kemudian kita berpikir doa istiftah apa yang akan kita baca, itu akan lebih konsen, lebih fokus, lebih khusyuk, ataukah tidak bila dibanding ketika begitu Allahu Akbar langsung refleks membaca doa yang memang andalan kita, mana yang lebih khusyuk? Yang disiapkan jelas itu akan jauh lebih khusyuk. Ini tips salat khusyuk yang sering kita cari ya. Sebenarnya salat khusyuk itu seperti apa sih kayak gitu? Maka salah satu caranya, tipsnya adalah ini ya. Yahmadullaha ta'ala fiha, di dalam doa istiftah Nabi SAW memuji Allah tabaraka wa ta'ala, wa yumajjiduhu wa yuthni alaihi ya, maknanya sama di situ ya. Ada hamdu, ada majdu, ada thana. Itu kalau diterjemahkan semuanya sama, tapi mungkin sedikit beda ya. Ada sanjungan, ada pujian, ada sanjungan, apalagi kalau bahasa Indonesia pengagungan masuk kepada makna pujian atau tidak? Masuk pengagungan gitu, masuk ya. Jadi di dalam bahasa Arab ya, sekalipun kalau diterjemahkan sama, namun ada makna yang tipis, ada makna halus yang terdapat di dalam setiap redaksinya
Inilah keunggulan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Dan ini salah satu hikmah kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kan Allah bisa saja menurunkan Al-Quran dengan bahasa kromo inggil. Bisa atau tidak? Ya bisa aja kalau Allah menghendaki. Ya, Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa kromo inggil, bisa aja. Tapi Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab karena memiliki kelebihan tadi. Ya, memiliki kelebihan. Jadi akar kata yang ada dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Kayak contohnya umpamanya ketika kita itu ya mendengar nama Allah, ada syakir, ada syakur. Ada syakir, ada syakur. Ada ghafir, ada ghafur. Itu kalau mau diterjemahkan sama atau tidak? Syakir maha bersyukur atau maha menerima syukur. Ghafur dengan ghafur. Ghafir dengan ghafur. Itu beda kan pengucapannya. Tapi kalau diterjemahkan di bahasa kita itu sama. Maha pengampun, kayak itu ya, maha pengampun. Namun di dalam setiap maknanya tadi ghafir itu beda dengan ghafur. Ya, khaliq dengan khallaq itu juga beda. Nah, itulah ketinggian yang ada dalam bahasa dan semakin kita mendalami merenungi satu dengan yang lainnya akan membuat kita semakin takjub. Ya, masya Allah, ternyata hamdu itu beda dengan majdu, beda pula dengan thana. Gitu. Hamdu itu beda dengan majdu, beda pula dengan thana. Taib. Waqad amara bidzalik. Dan Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Artinya beliau sendiri mencontohkan, mempraktekkan kalau sholat beliau mengawali dengan doa istiftah. Kemudian yang kedua, beliau memerintahkan. Kalau bentuknya perintah berarti hukumnya apa? Doa istiftah wajib, sunnah, atau rukun? Ya, ini kan perintah ya. Perintah berarti secara hukum asal adalah wajib ya. Namun para ulama sepakat bahwa doa istiftah hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Faqad amara bidzalika al-musiyya salatahu. Al-musiyyu salatahu. Ya, orang yang salatnya tidak sempurna. Faqala lahu, sembari berkata kepadanya, la tatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yukabbira wa yahmadullaha jalla wa iz wa yuthni alaihi wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an. Tidak akan sempurna salat seseorang hingga dia bertakbir, lalu memuji Allah, menyanjungnya, dan membaca apa yang dia hafal dari Al-Quran. Apa yang dia hafal dari Al-Quran. Jadi doa istiftah ini, pujian sanjungan ini menjadi penyempurna kita di dalam sholat. Pelajarannya berarti apa? Pelajarannya adalah sholat itu ada beberapa hukum ya, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Maka dari 4 hukum ini masing-masing nanti memiliki konsekuensi. Ya, memiliki hukum tersendiri. Rukun menjadikan sholat menjadi sempurna, menjadikan sah hukumnya. Kalau tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Rukun juga demikian, akan menjadi penentu sah dan tidaknya sholat seseorang. Wajib, bagaimana kalau wajib? Kalau ditinggalkan berdosa atau tidak kalau wajib? Berdosa berarti. Kalau dikerjakan berarti dapat pahala. Kemudian sunnah ini dikatakan oleh Nabi sebagai penyempurna, sehingga akan menjadikan pahala seseorang di dalam sholat itu semakin full, ya, semakin sempurna, ya. Wa kana yaqra'u taratan bihada wa taratan bihada. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, terkadang beliau membaca dengan salah satu redaksi,
dan terkadang beliau membaca dengan redaksi yang lain. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan di dalam salat. Tadi sudah kita ingatkan di depan. Jadi salah satu poin atau salah satu pelajaran atau bahasanya apa ya? Salah satu poin kenapa kita itu dianjurkan untuk membaca doa istiftah yang begitu beragam, salah satu dengan redaksi yang pertama, terkadang dengan redaksi yang kedua. Yang pertama adalah dalam rangka untuk menjaga syariat. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bikulli ma qad waradat litaf'ala sunnata fil wajhaini wa tahfadha syar'a bidzin naw'aini. Ya, kata beliau, ya, lakukan ibadah apabila datang kepada kita keterangannya dengan beragam. Lakukan ibadah apabila datang kepada kita dengan beragam, sesuai dengan ya apa yang dijelaskan. Ya. Artinya begini, kayak doa istiftah itu nanti kita akan pelajari ada 12 redaksi. Doa istiftah itu nanti ada 12 redaksi. Maka kata beliau, kerjakan, lakukan bacaan doa istiftah ini dengan beragam. Jadi enggak cuma satu seperti tadi, cuma miliki satu sebagai andalan, kayak gitu ya. Sebagai andalan kita, sholat apapun, mau sholat sunnah, sholat wajib, selalu bacaannya itu. Kata beliau jangan seperti itu, tapi kerjakan. Kadang yang pertama, kadang yang kedua, kadang yang ketiga, kadang yang ke-12, kayak gitu. Sebagaimana nanti dalam amalan ibadah yang lain yang datang dengan beragam. Contohnya apa selain doa istiftah? Ibadah yang beragam keterangannya. Contohnya apa? Nggak ada yang tahu. Apa? Salat sunnah. Salat sunnah apa? Salat sunnah apa? Kok nggak ada contoh muncul? Salat tahajud mungkin bisa. Salat witir kadang 1 rakaat, kadang 3 rakaat, kadang 5 rakaat mungkin bisa. Atau kebanyakan mungkin doa ya. Doa setelah apa? Yang datang banyak pilihan buat kita. Jadi ada ibadah yang kita itu punya banyak opsi kayak gitu. Punya banyak pilihan dalam satu waktu. Contohnya apa? Oh iya, zikir pagi petang itu kan banyak. Ya, banyak. Jadi zikir pagi petang itu banyak sekali ya ragamnya. Maka bisa kita pilih apa yang ada dalam buku-buku yang ada di pasaran. Itu adalah susunan dari para ulama. Jadi para ulama menyusun zikir pagi petang dengan susunan yang ada dalam buku-buku mereka. Itu bukan maknanya Nabi SAW dulu menyusun seperti itu. Ya gitu. Jadi jangan disalahpahami bahwa susunan zikir pagi petangnya Nabi SAW itu sama seperti yang ada di buku. Sama halnya dalam zikir setelah salat juga seperti itu. Ada yang memang susunannya ada, ya. Akan tapi bukan sama persis seperti yang ada. Tapi itu hanya untuk memudahkan saja. Ya, sesuai setelah ini baca ini, setelah ini baca ini, setelah ini baca ini. Tapi jangan sampai meyakini bahwa redaksinya itu saja. Tapi ya belum hadir sih contoh yang lain ya selain ini. Jadi kata beliau, kerjakan ibadah apabila datang keterangannya kepada kita dengan banyak pilihan, dengan banyak opsi. Ya, nanti kalau ada yang bisa memberikan contoh silakan sampaikan. Yang pertama kata beliau, dalam rangka litaf'ala sunnata fil wajhaini, bisa melakukan amalan sunnah dalam semua anjurannya. Jadi ketika kita melakukan kadang yang pertama, kadang yang kedua, berarti kan kita dalam hal ini sedang menjaga syariat, sedang
Maaf, bukan ini dulu. Litaf ala sunnah, melakukan sunnah pada setiap anjurannya. Jadi tidak salah satunya itu diabaikan, tidak salah satunya kita kubur. Ya, tapi betul-betul kita kerjakan semuanya. Kita kerjakan semuanya. Kayak nanti seperti doa istiftah ini. Kalau umpamanya kita hanya fokus pada dua bacaan, Allahumma ba'id baini dan Allahu akbar kabira, maka yang ke-10 lainnya, yang 10 lainnya akan terkubur, ya atau tidak? Bahkan mungkin ada yang sama sekali nggak tahu kalau ternyata di sana ada doa istiftah yang dianjurkan. Efeknya apa? Efek jangka panjangnya adalah nanti umat akan mengingkari pada saat ada orang-orang yang ingin menghidupkan kembali. Ora kit kemian kan kayak gue, ya. Ini ajaran baru nih, kayak gitu. Itu efeknya jadi seperti itu. Jadi sunnah Nabi yang datang dengan beragam opsi, ya, buat kita. Apabila kita hanya fokus pada salah satu, bisa berpotensi yang lainnya terkubur dan akhirnya terlupakan. Dan nanti pada saatnya nanti ketika ada yang menghidupkan kembali akan diingkari oleh banyak orang, ya. Kemudian yang kedua, wa tahfadha syar'a bidzin nau'aini. Yang kedua, keuntungannya adalah kita turut serta menjaga syariat. Ya, menjaga syariat. Jadi ketika panjenengan, ya, di hadapan itu banyak menu, ya, banyak opsi dalam ibadah yang semuanya dianjurkan, lalu tidak hanya fokus kepada salah satu ibadah saja, tapi sesekali kerjakan ini, sekali kerjakan ini, menjaga syariat. Apa yang menyebabkan amalan yang tidak ada tuntunannya itu marak dikerjakan? Ya karena ini. Ya, karena ini. Jadi kita itu kan punya fitrah, ya, punya fitrah cepat bosan. Manusia itu punya fitrah cepat bosan. Kayak gitu atau tidak? Panjenengan bosenan enggak? Hah? Apa yang suka bosan apa? Kendaraan, ya. Kendaraan. Wis bosan apa burung? Wis pirang tahun ya? Bosan kepengen ganti kan, ya? Pengen ganti. Terus rumah. Pengen ganti apa ora? Anggaran duitnya mesti pengen ganti. Ya. Paling minimal cat rumah kan, ya. Kepengen berbarui kayak gitu, ya. Apalagi makan, apalagi ibu-ibu setiap hari masaknya kangkung terus. Tapi kalau sudah setiap hari daging ayam, setiap hari daging kambing, lalu sesekali dimasakkan kangkung, wah itu langsung tong apa? Langsung habis. Tapi kalau setiap hari kangkung terus, ya, bosan atau tidak? Bosan. Itu fitrah manusia. Ini pun merambah kepada ranah ibadah tanpa kita sadari. Ini pun merambah kepada ranah ibadah. Makanya, ya, di antara, masya Allah, ya, di antara satu hikmah Allah jadikan ibadah itu beragam sekali. Ada ibadah yang bentuknya amalan hati, ada ibadah yang ada di lisan, ada ibadah yang ada di tangan, ada ibadah yang ada di kaki. Ada ibadah apa lagi? Anggota ada ibadah yang bentuknya harta, kayak gitu. Beragam sekali. Supaya apa? Supaya itu menjadi opsi kita. Kalau umpamanya lagi nggak bisa ibadah dengan harta, kan bisa dengan ibadah apa? Pakai tangan, bahkan pakai muka kita. Bisa nggak ibadah pakai muka kita? Bisa apa? Manyun kayak gitu, enggak kan, ya? Ya senyum kalau ketemu sama orang senyum kayak gitu. Makanya di antara salah satu yang kita cita-citakan di masjid kita ini adalah masjid yang ramah kepada jamaah, kepada warga, kepada lingkungan. Sehingga kenapa kita nggak fokus atau tidak fullkan kegiatan ada di tempat kita ini, karena kita ingin menjaga, ya, keramahan yang ingin kita ciptakan di masjid kita ini kepada warga. Soalnya
Kalau kita selalu atau sering mengadakan kegiatan, warga juga tanda tanya, ini pengajian ini masjid eksklusif kayak gitu ya, ini masjidnya ustadz kayak gitu. Itu pun ada ucapan yang seperti itu. Makanya kita nanti ingin ya ada sentuhan-sentuhan buat warga dengan keramah tamahan, dengan kedekatan, dengan membaur bersama mereka sehingga masjid kita betul-betul masjid yang ramah. Jadi kalau ketemu sama orang ya senyum, disalamin, ya ditanya kayak gitu. Jangan sudah baru pertama kali ke masjid kemudian orang-orangnya datang dicuekin kayak gitu. Itu kan perasaannya paling nggak enak ya atau tidak? Perasaannya tidak enak, kapok lah pokoknya bahasanya seperti itu. Orang bakalan apa? Mani. Wis gue tomai mana gitu. Kenapa? Karena pas bawa anak rame gitu. Sudah pokoknya tumpuk-tumpuk ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu, kalau ada banyak opsi pilihan ibadah, maka sesekali lakukan di opsi yang pertama, sesekali lakukan opsi yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini banyak kita dapatkan di doa. Di doa, di pilihan zikir itu banyak. Ya, pilihan doa dan pilihan zikir itu banyak. Baik. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jalan keselamatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat kepada kita di dalam hadisnya Irbad ibn Syariyah, kata beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidina mahdiyyin addu 'alaiha bi nawajid." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ajaranku, dengan sunnah Nabi. Berarti berpegang teguh dengan ajaran beliau, dengan sunnah beliau, ini jalan keselamatan. Selamat dari apa? Dari penyimpangan. Ya karena tadi jiwa kita itu ya cenderung suka bosanan. Kalau kita menuruti ego, menuruti hawa nafsu dalam ibadah, itu kan inginnya yang aneh-aneh, ya tidak? Inginnya yang aneh-aneh lah. Yang dipikir bahwa ini menjadi amalan yang istimewa. Apalah menggagas apa kayak gitu ya. Ibadah dengan cara tertentu, zikir dengan cara tertentu, baca Quran dengan cara tertentu, pokoknya aneh-aneh. Ya, menciptakan sesuatu yang dia pikir ini menjadi amalan istimewa kayak gitu. Maka bagaimana supaya kita terhindar dari itu? Mengikuti ajaran Nabi. Karena banyak sekali kan, beragam sekali. Kalau bicara sholat sunnah sampai sholat wajib itu banyak sekali. Bisa dikatakan mulai dari buka mata sampai mau tidur lagi. Itu ada bangun tidur. Ada nggak sholat sunnah? Ada. Kalau bangunnya jam 1 bisa sholat tahajud, sholat witir kayak gitu kan. Kalau sholatnya pas-pasan dekat adzan subuh berarti tinggal sholat qobliyah subuh kayak tahu kalau bisa witir kayak gitu. Nanti setelah sholat subuh sudah mungkin kalau mau duduk di masjid, ini pekerjaannya di masjid pokoknya. Kemudian nanti sholat syuruk, sholat duha, nanti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ada rawatibnya, ada sholat sunnah mutlaknya dan seterusnya. Itu bisa dikatakan bisa sampai bosan kayak gitu ya, bisa sampai bosan. Di puasa juga seperti infak, sedekah juga seperti itu. Intinya mengikuti sunnah Nabi adalah jalan keselamatan. Disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ini menjadi pondasi kita yang mengikuti sunnah Nabi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kita semuanya. Allah tidak akan mengadab kita semuanya selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di tengah-tengah kita. Ini yang pertama. Allah tidak akan mengadab kita selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab kita selagi kita itu lisannya masih banyak
istighfar. Jadi istighfar ini adalah zikir yang sudah terbukti. Sudah terbukti untuk apa? Menjaga kita. Ya. Sudah terbukti dan sudah teruji, ya, akan menjadikan hidup kita jauh lebih nikmat. Itu istighfar. Ya. Ada dua keamanan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah keberadaannya Nabi SAW. Yang kedua adalah istighfar. Sudah dua ini. Selagi orang masih istighfar, Allah tidak akan menurunkan azab secara total. Kalau ada, mungkin hukuman, ada bencana, ada kayak gitu. Tapi selagi kita di daerah kita, di keluarga, bicara jangan jauh-jauh, keluarga kita. Kalau di tengah keluarga kita itu masih sering apa? Zikir, sering istighfar, Allah tidak akan turunkan ya bencana. Ya, Allah tidak akan turunkan bencana. Maka istighfar, banyak istighfar. Kita suami banyak istighfar, ibu-ibu banyak istighfar kayak gitu. Bukan mengeluh, tapi apa? Perbanyak istighfar, astagfirullah. Banyak dosa yang kita lakukan yang memberikan efek, memberikan dampak kepada hidup kita. Pada hidup kita. Jadi dosa itu merampas fasilitas yang Allah berikan. Dosa itu merampas, dalam tanda kutip ya, fasilitas yang Allah berikan. Itu dosa. Bagaimana supaya fasilitas itu kembali kita bisa nikmati? Caranya dengan tobat, istighfar. Jadi tobat, istighfar itu adalah cara untuk mengembalikan fasilitas hidup kita. Yang menjadikan hati kita sering resah, gelisah, ya sering masalah sepele dalam rumah tangga menjadi besar. Kadang cuma masalahnya adalah naruh kaos kaki. Masalahnya sepele. Ya, pulang kerja lepas kaos kaki dilempar sembarangan. Istri lagi moodnya enggak mood. Ya, habis nyapu, habis ngepel, lihat kaos kaki tercecar, akhirnya gelut. Gara-gara sepele. Cuma kaos kaki kata. Ya, bisa seperti itu atau tidak? Apa karena saking beratnya masalah panjenengan jadi. Ya bisa seperti itu. Maka itu bisa jadi karena apa? Dosa yang kita lakukan ketika di tempat kerja, ketika di kantor, ketika di mana. Banyak istighfar. Kemudian yang kedua, jalan keselamatan yang akan kita dapatkan adalah mengikuti sunnah Nabi. Ya, sebagian ulama mengatakan dalam ayat tadi disebutkan keberadaannya Nabi. Jadi Allah akan menjaga umat ini selagi Nabi masih ada sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kalau beliau meninggal? Berarti sudah tinggal satu, yaitu istighfar saja. Atau ayat ini berarti sudah terputus gitu, maksudnya cuma satu aja. Kata para ulama tafsir tidak. Wa anta fihim, sebagai ulama tafsir menjelaskan bahwa selagi sunnah Nabi itu dihidupkan. Jadi selagi ajaran Nabi SAW itu dipegang, diikuti, diajarkan, dipraktekkan, maka Allah akan menjaga kita. Jadi orang-orang yang ngaji, orang-orang yang berilmu, ya itu bisa dikatakan ya turut serta menjaga eksistensi dunia ini. Ini orang-orang yang berilmu, ya, punya kedudukan yang begitu mulia. Dan bagi kita tentunya ini menjadi sebuah amanah, tanggung jawab, ya. Panjenengan yang sudah ngaji, panjenengan yang sudah belajar, kayak gitu. Maka gimana sunnah ini bisa tersebar di masyarakat kita dan seterusnya, itu kan poinnya yang harus kita perhatikan. Jadi kalau sudah belajar sunnah itu jangan langsung merasa paling benar sendiri kayak gitu. Jangan merasa kalau kita sudah akan masuk surga kayak gitu, tidak. Tapi ada perasaan tanggung jawab gimana sunnah ini bisa tersebar kepada masyarakat.
Kalau sudah poinnya dirubah, kalau sudah targetnya dirubah, itu kan ada nanti gimana sih supaya ya masyarakat itu kenal sunnah, pendekatannya seperti apa, mengajarkannya kepada mereka seperti apa. Mereka kan ya nggak ngaji kayak gitu, tapi sunnah gimana supaya mereka bisa melakukannya kayak gitu. Ya, ini nanti poin-poin yang menjadikan kita dalam dakwah jauh lebih lembut, ya jauh lebih membaur dengan masyarakat kayak gitu. Seperti itu. Baik. Jadi intinya di sini adalah kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ilmu. Ya, caranya adalah dengan ilmu. Taib, itu sebagai tambahan dari materi kita. Fakana yaqulu, kalau sudah jam 7 tolong di jam berapa? Oh, ini udah benar. Tadi pagi soalnya. Ya jam 7 kurang seperempat. Ya tinggal 5 menit ya. Yang pertama, fakana yaqulu, doa istiftah yang pertama, mari kita baca. Awalan yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul atau thawbal thawbal atau thawbul. Allahumma naqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danasi. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Di situ ada tambahan wa kana yaquluhu fil fardhi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat siapa? Enggak disebutkan di sini. Ya, hadis ini muttafaq alaih ya. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya enggak perlu diperdebatkan lagi tentang kesahihannya. Dan doa istiftah ini adalah doa yang seringkali dijadikan sebagai bacaan oleh Nabi dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib ya. Jadi kalau kita sholat wajib, salah satu pilihan doa istiftahnya adalah ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baik. Sudah hafal sudah ya? Belum? Lebih biasanya baca yang mana? Allahu Akbar kabira. Oh. Nanti insya Allah ketemu. Kalau nggak ketemu berarti perlu dikoreksi. Oh, ternyata selama ini saya bacaannya kurang tepat kayak gitu ya. Baik. Kita terjemahkan dulu. Allahumma ya Allah, ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk dijauhkan antara diriku dengan dosa, dengan kesalahan. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Masya Allah, ini dalam loh maknanya ya. Jadi kita meminta di penggalan doa ini yang pertama adalah supaya dijaga, dijauhkan, dilindungi dari dosa. Sebagaimana Allah telah menjadikan antara timur dan barat itu saling berjauhan. Dan saling berjauhannya di sini apakah sesekali bertemu? Oh, pertemuan antara timur dan barat. Kapan itu? Kan nggak ada. Apa maknanya berarti? Maknanya di dalam doa ini kita minta betul-betul kalau kita itu yang nggak pernah bertemu dengan dosa. Berarti kalau selama ini kita bacaan doanya ini Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, begitu pulang salat sendale wong di lah sik kepriwe. Begitu pulang dari salat ternyata berbuat dosa, berbuat maksiat. Berarti kan belum betul-betul
hayati dari kandungan doanya. Nah, ini poin yang harus kita renungi. Jadi pelajaran sholat itu bukan pelajaran hanya sekedar menghafal doanya, bukan hanya sekedar mengetahui gerakannya, tapi betul-betul memahami apa yang dibaca, mana kandungannya. Dan pelajaran yang seperti ini penting sekali. Ini kayak pelajaran fikih sholat lahir batin kayak gitu. Lahiriahnya berarti bacaan, gerakannya, hukumnya kayak gitu ya. Kemudian batinnya ini, kalau kita betul-betul merenungi, ya Allah, jauhkanlah hamba dengan dosa itu sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dan barat. Berarti kita betul-betul luju ilallah. Artinya kita betul-betul minta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal mahram. Ada doa ini yang hafal? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya hamba meminta perlindungan kepadamu minal ma'thami, dari dosa, wal maghrami, dan dari lilitan hutang. Utangnya aja seru-seru, utang kayak gitu ya. Ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya dijaga, dilindungi dari dosa. Kita itu lemah. Jadi jangan pernah ya pada bahasanya, jangan pernah merasa bahwa kita itu kuat dengan godaan yang ada di luar sana. Bahkan nggak ada di luar. Kadang di pengajian sendiri itu juga ada godaan. Ya, ada godaan. Belum lagi nanti ketika keluar. Ya. Minta betul-betul kepada Allah perlindungan. Perlindungan di situ artinya adalah ya kita dijauhkan. Jadi salah satu salah satu buah daripada salat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka indikasi salat kita itu baik atau belum adalah di poin ini. Artinya di tengah kehidupan kita, kalau kita itu sudah salat rajin 5 waktu, nggak pernah telat di masjid, tapi kok iri sama orangnya masih, dengki sama orangnya masih, dendamnya masih cukup tinggi, nggak akur sama saudara, nggak akur sama tetangga, lagi sholat apa? Kayak gitu loh. Pertanyaan ini sholat apa? Padahal di dalam sholat kita berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Salah satu buah daripada sholat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti merambah lagi, ini masalah hati. Kemudian masalah muamalah umpamanya. Kalau kita kerja suka telat atau tidak? Masuknya jam 7, berangkatnya jam, ya kebangetan lah, 7:15 umpamanya. Ya, berangkatnya malah jam 7 kayak gitu. Ini jangan curhat, ini keburukan, jangan dicurhatkan. Harusnya diperbaiki kayak gitu loh. Bukan curhat untuk ini, tapi diperbaiki gitu. Jadi kita belajar bersama ya, kita belajar bersama. Yang bicara juga nggak lebih baik ya. Artinya kita belajar bersama ini jadi koreksian buat kita. Ya, koreksian buat kita. Belum lagi kalau kita bicara ketika jualan, ya, tipu-tipunya masih atau tidak, kayak gitu. Manipulasinya masih atau tidak, kayak gitu. Ya betul-betul pokoknya kalau kita sudah sholat ya akhlaknya baik, muamalah sosialnya juga baik, kayak gitu. Hatinya nggak dipenuhi dengan tadi itu hal-hal yang buruk kayak gitu. Itu baru orang yang sholatnya baik. Kalau sekali lagi ya kita sudah sholat, akan tapi hal-hal tadi masih ada dalam hidup kita, berarti sholat kita belum baik. Sudah, itu poinnya. Jadi nggak usah banyak alasan, nggak usah pakai banyak memberi alasan kepada pribadi kita. Sholat kita belum baik, kayak gitu sudah. Ya, sholat kita belum baik. Berarti masih perlu
koreksi. Lah gimana kita sudah berdoa, ya Allah jauhkan hamba dari dosa sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat itu kan Allah jadikan ada di titiknya, timur barat sudah. Berarti maknanya adalah kita harus menjadi titik ini pribadi kita, ini dosa. Artinya nggak ada, dosa itu ada di kamus kita kayak gitu. Jauh sudah, jauh. Tapi kalau masih ada hayalan, kalau masih ada keinginan, masih ada dorongan, ada ambisi, ada ya. Ini berarti sholat kita masih perlu banyak dikoreksi. Ya. Perlu dikoreksi kayak itu. Intinya seperti itu, Bapak. Jangan cuma pengajian iya koreksi tapi begitu balik ngaji pada bahaya orang ngefek berarti. Koreksi betul-betul koreksi kayak gitu. Ya, dikoreksi sholat kita itu dikoreksi. Efeknya ada enggak di tengah kehidupan kita? Ya, tutur katanya mulai dijaga kayak gitu. Perilakunya juga mulai diperbaiki kayak gitu. Kemudian yang kedua, Allahumma naqini min khataaya kama yunaqat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, Allahumma ya Allah, naqini bersihkanlah min khataaya dari kesalahan hamba, dosa-dosa hamba. Kama yunaqat thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang putih bersih dibersihkan dari kotorannya. Apa maknanya di sini? Apa maknanya? Dosa itu ngefek. Perhatikan di sini, dosa itu ngefek. Dan efeknya itu lama. Ya. Dosa itu ngefek dan efeknya itulah lama. Dari mana poin ini kita ambil? Dari pakaian yang dijadikan sebagai contoh oleh Nabi. Warnanya apa? Kenapa bukan hitam? Kalau umpamanya ya kita pakai pakaian hitam, mangan bakso di situ urung, maksudnya mangan bakso wutah kayak gitu. Itu kelihatan nggak nodanya? Ya mungkin ada ya, tapi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kita pakai pakaian putih bersih, putih ya, kemudian kita makan bakso, ya sausnya ada yang jatuh, kecap umpamanya, saus umpamanya, gimana tuh? Noda kan ya, angel lah orang bersinah. Katanya panjang, susah atau enggak ibu-ibu? Bu, kalau ibu punya mukena putih, kena kecap umpamanya, kena saus, susah enggak bu bersihinnya? Kok ada suaranya bu? Enggak kedengeran bu? Apa udah pada pulang? Susah enggak bu? Susah ya, susah. Maknanya apa sih? Maknanya bahwa dosa seperti itu Bapak Ibu. Dosa itu ya kadang menggoda dan kadang begitu ringan dilakukan, tapi kita nggak sadar kalau efeknya sedemikian luar biasa dalam hidup kita. Ngefeknya kayak noda tadi. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa perilaku buruk pasangan itu disebabkan karena dosa di masa lalu. Perilaku buruk pasangan itu bisa karena sebab dosa di masa lalu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, saya di penjara. Ada seorang ulama di penjara gara-gara sebuah masalah bisnis. Kata beliau, saya di penjara itu gara-gara dosa 40 tahun yang lalu. Ketika itu saya lagi jaya, lagi sukses, bilang sama teman saya, si bangkrut kayak gitu loh. Jadi ngejek lah kayak gitu ya. Ngejek teman bisnisnya, dia itu jatuh bangkrut. Ternyata 40 tahun kemudian petanya berubah. Hidup berputar rodanya. Atau seperti air mancur. Kadang naik, kadang turun kan kayak gitu itu. 40 tahun. 40 tahun. Guys, gue apa sedela? Hah? Kok kayaknya orang gue banget ya?
Itu dosa. Sekali lagi dosa. Seperti itu efeknya. Apa pelajarannya buat kita? Ya pelajarannya jangan bermudah-mudahan lagi dengan dosa. Yang sudah lalu saja ini masih harus kita tanggung dulu kayak gitu loh. Efeknya itu masih kita tanggung. Sing boyoken, sing ngajine ora serius, sing salate sering ngantuk, itu bisa jadi dosa di di lalu. Dosa itu ini dalilnya ini Bapak Ibu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan pemahaman kepada kita, ya Allah, bersihkanlah kesalahan dan dosa hamba sebagaimana pakaian putih bersih. Itu dibersihkan dari noda. Itu kan susah sekali tadi. Membersihkan noda yang paling susah itu adalah di pakaian putih. Kita pakai, gampang sekarang Ustaz, pakai Baiklin. Baiklin. Kalau nodanya membandel gimana? Hilang atau tidak? Enggak. Ya seperti itu, dosa seperti itu. Ada dosa yang efeknya tuh betul-betul seperti noda membandel tadi. Ada yang cuma istighfar selesai, ada yang cuma mungkin taubat selesai, tapi ada yang betul-betul sudah taubat nasuha pun masih ngefek. Seperti siapa? Nabi Adam. Dilarang untuk makan buah. Siapa yang bilang khuldi? Ya nggak ada ya. Kalau dalam ayat itu jangan mendekati pohon ini. Ya, lalu tergoda oleh bisik rayu setan. Akhirnya dimakan. Begitu dimakan sudah berubah. Akhirnya harus menanggung risiko. Ya, beliau harus turun ke dunia. Satu dosa. Apakah beliau belum bertobat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya nih baca oleh Nabi Adam dan juga istrinya Hawa. Tapi apakah selesai? Begitu baca doa tadi, tobat nasuha langsung balik lagi ke surga? Tidak, tetap dunia. Itu contoh bagaimana dosa itu ngefeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Jadi begini, kalau sekarang kita banyak masalah hidup, jangan salahkan siapa-siapa. Sudah sabar, itu dosa kita. Dosa itu jangan dilawan dengan kekerasan. Artinya punya masalah sama istri, punya masalah sama suami. Ketika kita nggak sadar kalau itu adalah sebabnya dosa kita di masa lalu, itu kan berantem. Akhirnya kita ambil jalan pintas, bisa ganti bayar. Ya. Keluarga itu nggak seperti, ya. Dan itu bukan solusi. Ya. Yang menjadi solusi bijak itu adalah kita merenung, ini bisa jadi dosa saya dulu di masa lalu. Coba bapak-bapak berapa mantannya? Mantan bapak-bapak berapa dulu? Senyum-senyum ada ibu di belakang kan? Ya, itu kan dosa, itu dosa. Sekarang kalau ada masalah sama istri, sering nggak cocok, ya tengkar dan seterusnya, itu bisa jadi dosa itu dulu. Dan setan itu akan menjadikan kita tadi deh, jadi danas di sini atau efek dosa ini itu seringkali setan juga memutar memori lama. Kan ada istilah JLBK, ada istilah apalagi itu. Begitu masalah sama pasangan, langsung berpikirnya kayaknya ngerembojok harus sing kemian lebih aman. Belum tentu, bisa jadi malah gelute lebih kayak Bratayuda malah bisa jadi. Nggak ada jaminan, tapi setan seperti itu memutar memori. Makanya kan nggak semua orang yang bertobat itu bisa istiqomah, karena poinnya di sini. Efek dosa itu ngefeknya luar, seperti noda tadi. Umpamanya ada orang dia itu bertobat dari dosa homer umpamanya. Itu nggak serta-merta dia akan sukses istiqomah gitu nggak. Karena tadi bisa jadi nodanya itu begitu membekas dalam hati sehingga dia cuma bertahan 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, setelah itu balik
balik lagi. Ada nggak yang seperti itu balik lagi? Ada seperti itu. Yang dulu nggak sholat lalu tobat untuk sholat, ini efek dosa seperti ini. Jadi pelajarannya buat kita Bapak Ibu, membersihkan dosa itu butuh keseriusan, ketelitian, dan betul-betul ya kita kayak membersihkan noda tadi, teliti. Kemudian jadi nggak setengah-setengah. Bertobat itu bukan formalitas. Bertobat itu bukan formal, tapi betul-betul dari dalam hati kita menyadari betul bahwa ini dosa. Bukan formalitas hanya astagfirullah, astagfirullah. Tapi hatinya belas, nggak pernah ada perasaan menyesal dari dosa dulu. Itu namanya dosa. Ya, serius. Ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allahumma khsilni min khataaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah dosa hamba dengan air, salju dan embun. Ya. Ini gimana nih? Ada dosa dibersihkan pakai air, salju dan embun. Maksudnya gimana? Kata sebagian ulama, maksudnya adalah bahwa dosa itu dia memiliki aura atau memiliki hawa panas. Panas. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa itu ya hawanya panas. Sehingga cara untuk mendinginkannya adalah dengan 3 media tadi. Air, salju, embun. Ya. Salju jelas ya, disiram kayak gitu, dingin. Jadi dingin. Maksud daripada dosa itu memiliki hawa panas ya. Jadi orang yang sudah kadung jatuh dalam dosa itu kan ngeremnya kadang susah. Apalagi kalau godaannya sudah apa? Puncak kayak gitu ya. Main apa? Judol umpamanya, judi online. Pasang slot kayak gitu ya. Itu kan kalau sudah ya ada godaannya, punya kuota. Kalau pasang slot sih gimana? Saya beri contoh jadi mau keliru. Kebri sih? Tes kebri. Maksudnya kebri, Be. Kan masuk aplikasi, setelah itu pakai top up nggak sih? Ising bener gila. Kayak ngarep metu tapi mau isin. Ya, pasang slot umpama. Itu kalau sudah datang godaan itu kan susah untuk ngerem. Panas kayak gitu loh. Kayak umpamanya kita kalau lagi emosi meledak kayak gitu. Ingin marahin istri. Itu kan apa namanya? Panas atau itu? Mana itu memerah matanya, kemudian wulunya pada ngadeg. Itu kalau lagi marah kayak gitu tidak? Seperti itu. Emosi ketika muncak, meledak kayak gitu. Itu dosa, ya punya karakter panas. Maka cara untuk meredamnya adalah dengan ya media-media tadi. Apakah diguyur ya gue maksudnya? Ya ada sih, seperti orang kalau lagi marah dianjurkan untuk wudu kayak gitu ya. Salah satu contohnya kayak gitu. Itu secara harfiahnya. Tapi bisa jadi menunjukkan ya perlu yang namanya dosa ini diredam dengan amal soleh, dengan doa, dengan taubat dan seterusnya. Itu makna yang terkandung dalam doa ini. Bagi yang sudah menghafal, biasa membaca doa ini, monggo diresapi maknanya supaya sholatnya jauh lebih baik lagi. Tadi taruhannya adalah kalau sholat kita ternyata belum mencegah kita dari perilaku buruk, dari iri dengki, dari hasad, dari dendam, ini berarti sholat kita perlu dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil satu doa dulu. Insyaallah besok kita lanjut ke doa berikutnya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau tanya, ibu-ibu bisa pakai mic nggak? Dikasih mic. Insyaallah di sini nggak ada ini ya. Kalau di monggo. Silakan Pak John.
Ibu-ibu bisa dikasih mic kalau mau bertanya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Cek. Mm-mm. Hmm. Hmm. Ya. Itu memberi tips atau nomor tanya? Ya, itu bisa ya. Bisa kalau nanti kita memiliki bacaan atau memiliki banyak hafalan doa istiftah, bisa salah satunya digunakan buat tips tadi ya, melihat kepada kalau kita itu sholat berjamaah, imam sudah membaca Al-Fatihah, ya kita baca doa istiftahnya ringkas kayak gitu. Tapi kalau umpamanya panjang imamnya di doa istiftahnya, ya kita ikut baca yang panjang kayak gitu. Seperti itu. Atau ketika sholat sendiri kita pilih bacanya yang panjang redaksinya seperti itu. Itu lebih kepada tips, ya, lebih kepada tips. Ya, terima kasih. Monggo yang lain. Yang lain monggo. Kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya? Tidak ada. Masya Allah. Nih, Inam. Pengajiannya ditambah, jangan cuma sebulan sekali. Iya. Tapi bosen nih kayaknya. Ustadz yang bosen. Iya, takutnya zamannya bosen lah. Ya, tapi cukup lah. Itu yang bikin kita kangen kan itu ya. Kalau terlalu sering malah jadi bosen ya. Ya, bisa nanti ditampung usulannya. Nggih, matur nuwun. Ada pertanyaan lain? Mangga. Silakan Mas. Yang tentang gadai ini kan Apa? Gadai. yang ada hadis yang hewan tunggangan boleh dengan nafkah baginya jika ia digadaikan susu hewan perah boleh diminum dengan nafkah baginya bila digadaikan dan bagi orang yang mengendarai dan meminum susunya kewajiban memberi nafkah. Misalnya kita dari mobil Oke. kita boleh memakainya. Dia berdalil dengan hadis ini loh. Misalnya kita pakai kan otomatis kita nyapis atau isi bensin gitu kan. Ya. Ya, terima kasih. Ini masalah gadai. Jadi gadai itu statusnya adalah menjadi barang jaminan yang dipegang oleh pihak yang memberikan hutang. Dan status barang gadai adalah miliknya si pemilik asli. Jadi enggak serta-merta pindah status kepemilikan kepada yang menerima gadai. Itu yang ada di masyarakat biasa seperti itu. Gadai mobil, maka seakan-akan mobilnya itu sudah ganti kepemilikan, dipakai kemana-mana, dan itu keliru. Jadi barang gadai itu sekali lagi adalah statusnya sebagai barang jaminan, yang mana dalam utang piutang atau jual beli yang tidak tunai, fungsinya kalau terjadi gagal bayar
barang gadai itu dieksekusi, dijual untuk menutup hutang. Kalau terjadi kelebihan, maka uangnya dibalikan kepada pemilik. Kalau ternyata kurang, dijual mobilnya, utangnya 100 juta, mobilnya dijual 75 juta, berarti masih kurang berapa? 5. Maka ditagih lagi. Tapi kalau dijual mobilnya jadi 200 juta, maka cukup ambil 100 juta, 100 jutanya dikembalikan. Itu keadilan yang ada dalam fikih gadai. Adapun barang gadai dipakai itu zalim, nggak boleh. Adapun hadis tadi maknanya adalah pemakaian yang sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Jadi yang dicontohkan di situ kan kayak onta, kayak kuda, kayak gitu ya. Kalau kuda itu kan butuh perawatan. Kayak onta butuh perawatan, kasih makan, kemudian kalau kalau onta atau binatang pada umumnya yang dia itu lagi menyusui, kalau susunya nggak diperah itu bikin bahaya nggak? Kayak sapi umpamanya, sapi lagi menyusui, kemudian air susunya nggak dikeluarkan, itu bahaya nggak buat binatang? Bahaya. Makanya harus dikeluarkan kayak gitu. Itu boleh diminum karena merawat kayak gitu. Tapi menggunakan hadis tadi untuk dianalogikan kepada ini, saya menerima barang gadai mobil lalu dipakai buat ke Jogja, buat kondangan, buat jalan-jalan, ini keliru. Taruhlah kalau umpamanya panjenengan yang servis, yang ganti oli, ya sesuai kebutuhannya. Umpamanya servis ganti oli itu berapa sih kayak gitu. Maka ketika pemakaian juga menyesuaikan dari pengeluaran. Umpamanya cuma buat pergi ke kantor kayak gitu ya, itu mungkin masih. Tapi alasannya servis ganti oli, kemudian buat ke Jogja tadi, buat jalan-jalan, buat antar jemput anak, ini keliru. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Belum lagi kalau bicara gadai sawah dan seterusnya, ini lebih. Itu yang betul. Nggih. Terima kasih. Nggih, monggo. Kalau yang mengeluarkan itu dari pihak bank, jual beli emas baik digital maupun yang ada fisiknya sama ya sebetulnya. Dia masuk kepada barang komoditas riba, sehingga harus syaratnya adalah kontan, serat terima. Jadi jual beli emas online itu tidak boleh, karena syaratnya harus tunai. Ya, jual beli emas online itu tidak boleh karena syaratnya harus tunai, kecuali kalau pihak toko melayani pembayaran tunai. Gimana berarti? Ya pakai COD, berarti pakai kurirnya mereka. Makanya kita beli emas online, dari pihak toko menyediakan kurir, lalu bayarannya COD. Berarti kan di situ serah terima. Jadi serah terima itu maksudnya uang diserahkan, emasnya diterima, itu serah terima. Maknanya taqabbud, itu namanya tunai. Tapi kalau dalam jual beli online kan pasti ada jeda. Kita transfer baru dikirim. Berarti nggak terjadi taqabbud di situ. Iya. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak Ibu sedikit menambahkan. Masih betah kan atau ada acara? Sampai duhur lah ya. Sampai duhur. Bapak Ibu rahmatullah, sedikit menyampaikan untuk beberapa hal ya untuk masjid kita ini. Jadi sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa masjid yang kita tempati sekarang ini, yang kita bangun ini, yang panjenengan bangun ini, memiliki konsep ya, masjid yang ramah untuk jamaah, masjid yang nyaman ya untuk semua kalangan, sehingga kita ingin ya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pelajari dalam hal ini. Kita awali bahwa ketika kita bicara ilmu, maka dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan kasih sayang. Ya, dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan
kasih sayang, yang membutuhkan keramah tamahan. Ya, membutuhkan keramah tamahan. Ketika kita bicara tentang bagaimana supaya ilmu itu bisa tersebar, maka ada cara yang harus kita lakukan. Cara yang harus kita lakukan. Terutama ketika kita bicara kepada mereka-mereka yang belum tersentuh, ya, dengan masjid, dengan pengajian kayak gitu. Jadi kan ada orang kalau diajak ngaji wedi. Misalnya bahasa ngaji itu kayak seperti bokon maca Quran kayak gitu ya, kadang seperti itu. Atau suruh ngapain sih? Atau enggak kayak gitu juga, asing. Kayak gini. Kita biasa ngaji nih. Kita kan karena sudah biasa ngaji ke masjid itu kan ya, begitu ke masjid tahulah arah-arahnya kemana kayak gitu ya. Toilet di sana. Kalau ngaji madhabnya kemana, duduknya seperti apa. Itu karena kita sudah ya. Tapi orang yang baru pertama kali ngaji canggung enggak? Canggung sekali, jagongnya sebelah ndi. Kadang kan mojok kayak gitu dewekan. Sudah mojok begitu, batira orang nane sing nyamperin, wah sarasane aduh arep menyat, ada sopan santun orang Jawa kayak gitu ya. Sopan santun orang Jawa itu kan kalau sudah duduk ya bagaimanapun harus dituntaskan, iya atau tidak? Ya. Sehingga apa? Ketika duduk nggak nyaman kayak gitu, canggung dan seterusnya. Maka kita ingin masjid kita itu ya memiliki program yang berbeda ya. Ada satu ilmu yang namanya hospitality ya. Ilmu hospitality. Ilmu hospitality ini adalah ilmu keramah tamahan. Yang sederhananya kalau panjenengan biasa ke hotel, ke tempat wisata, itu biasanya disambut dengan ramah. Panjenengan pergi wisata, itu kan disambut dengan ramah. Iya Pak, mau beli berapa tiket kayak gitu. Atau ketika kita ke hotel, ya itu kan sudah langsung disambut, ya atau tidak? Disambut, ya. Sebagaimana ketika ke bank apalagi kita baru mau masuk buka pintu aja sudah disambut dengan senyuman satpam kayak gitu kan ya. Itu namanya hospitality. Dan ilmu ini ya harusnya di dunia masjid itu harusnya dipakai, tapi kita jarang memperhatikannya. Buktinya kalau kita pergi ke masjid mana kayak gitu, kadang ada kesan-kesan yang sangat bikin kita itu nggak nyaman. Masuk masjid, saya pernah di daerah Kebumen ya, dari Jogja mampir, kemudian bawa anak-anak ya. Begitu masuk ke dalam itu sudah langsung dimarahin anak-anak kayak gitulah, langsung dimarahin, langsung pokoknya diterap kayak gitu. Itu kesannya kan sudah langsung tidak nyaman. Belum lagi kalau kita bicara tempatnya, bicara apanya kayak gitu. Jadi masjid yang kita bangun ini ingin ya sedikit berbeda dari sisi kita memberikan sentuhan yang berbeda, ramah tamah kepada siapapun, kepada warga, kepada masyarakat, kepada jamaah yang terutama yang asing baru datang kayak gitu. Jadi ada senyum, ada salam, itu yang ingin kita jadikan sebagai SOP di masjid kita. Ya, di masjid kita. Jadi siapapun yang datang disalamin, senyumin kayak gitu ya. Sekalipun kita itu tidak kenal. Ya, tidak kenal.